Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Legenda atau cerita rakyat merupakan bagian dari sejarah dan tentu keberadaannya harus kita lestarikan. Kali ini kita mau bahas legenda epik dari Jambi, tragedi Putri Cermin Cina. Seperti apa kisahnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, di wilayah Jambi, tepatnya di Batanghari, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan Mambang Matahari memiliki seorang putra bernama Tuan Muda Selat dan memiliki seorang putri bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat orangnya sangat ganteng dan putih, namun sayang, ia sangat ceroboh dan sering melakukan kesalahan. Sementara itu, Putri Cermin Cina merupakan sosok anak sultan yang sangat cantik jelita. Hatinya baik dan sangat suka membantu rakyat Batanghari. Kulitnya putih seperti cermin, seperti orang Cina, maka dari itu dia dikenal sebagai Putri Cermin Cina. Suatu hari, wilayah kerajaan Sultan Mambang Matahari kedatangan seorang saudagar muda kaya raya yang rajin dan pintar. Namanya Tuan Muda Senaning. Saat beristirahat, Tuan Muda Senaning mencoba menikmati pemandangan sambil mencari udara segar. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan cantik, rambutnya panjang, matanya sipit, dan kulitnya putih bersih. Siapa gerangan perempuan yang cantik jelita itu? Tanya Tuan Muda Senaning kepada rakyat yang sedang lewat. Oh, itu adalah Tuan Putri, anak sultan kami. Namanya Putri Cermin Cina, jawab laki-laki tempat ia bertanya. Tuan Muda Senaning langsung menyukai Putri Cermin Cina. Ia tak menyangka seorang putri sultan masih mau bergabung dengan rakyat biasa. Kebetulan saat itu, ia melihat seorang putri sedang membantu mengangkat barang perempuan tua yang sedang tertatih-tatih berjalan. Gayung bersambut, rupanya Putri Cermin Cina juga menyukai Tuan Muda Senaning. Saat awal bertemu, ia melihat Tuan Muda Senaning sebagai sosok yang sopan dan juga ramah. Tuan Muda Senaning kemudian datang menemui Sultan Mambang Matahari, tujuannya untuk melamar Putri Cermin Cina. Lamaran pun diterima. Namun Sultan memiliki satu syarat, pesta pernikahan baru akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Alasannya, ia harus pergi bertugas ke suatu daerah dan hendak berlayar. Syarat Sultan akhirnya disetujui oleh Tuan Muda Senaning. Ia berjanji akan sabar menunggu 3 bulan lagi, sembari ia akan tetap berdagang. Suatu hari, Tuan Muda Senaning tiba-tiba rindu ingin melihat keadaan sang putri. Lalu ia mengunjungi kerajaan dan bersilaturahmi dengan calon saudara iparnya, yaitu Tuan Muda Selat. Sesampai di kerajaan, ia kemudian diajak Tuan Muda Selat bermain gasing sembari menunggu waktu sore datang. Ingat, main gasing. Mereka pun bermain gasing dan Putri Cermin Cina sebagai penontonnya. Sangat seru sekali. Berkali-kali gasing dimainkan, semua saling adu kekuatan. Namun tiba-tiba sebuah gasing kayu itu melompat ke dada sang putri. Tidak diketahui apakah itu gasing Tuan Muda Senaning atau gasing Tuan Muda Selat. Betapa kagetnya semua karena ujung gasing menancap kencang dan membuat sang putri terjatuh pingsan. Malang tak dapat dielak, sempat diobati oleh tabib kerajaan, namun tak mampu juga menyelamatkan nyawa sang putri. Hingga akhirnya Putri Cermin Cina menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Kemudian sang putri dimakamkan di tepi sungai. Betapa hancur hati Tuan Muda Senaning melihat calon istrinya telah meninggal dunia karena ulah mereka sendiri. Hari demi hari Tuan Muda Senaning tak juga bangkit dari rasa sedih. Badannya semakin kurus, semakin lemah, lalu kemudian tak disangka-sangka ia jatuh sakit lalu meninggal dunia dalam kesedihan. Tuan Muda Senaning kemudian dimakamkan di kampung halamannya di Dusun Senaning. Melihat situasi ini, Tuan Muda Selat jadi sangat bingung. Ia juga sedih bercampur takut. Bagaimana nanti ia menjelaskan kematian adik putrinya dan calon suaminya kepada ayahnya Sultan Mambang Matahari. Hingga akhirnya telah 3 bulan Sultan pergi, tibalah waktu Sultan kembali ke Batanghari. Sultan sudah membayangkan ia pulang dan akan melaksanakan pesta pernikahan putri satu-satunya dengan mewah dan meriah. Namun alangkah kagetnya Sultan saat sampai di rumah. Telah ramai orang menunggunya, termasuk Tuan Muda Selat dengan wajah murung. Ada apa gerangan?
Apa yang terjadi? Kenapa semua kalian murung? Pertanyaan Sultan jadi bertubi-tubi. Lalu Sultan Mudasrat akhirnya menceritakan semua kejadiannya. Betapa kagetnya Sultan. Ia benar-benar sedih sampai tak sanggup berkata-kata lagi. Melihat Sultan yang kaget dan juga sedih, Tuan Mudasrat langsung pamit meninggalkan kerajaan. Ia lebih memilih pindah saja ke suatu negeri lain agar ayahnya tak lagi melihat dirinya. Ia merasa sangat bersalah. Sementara itu, Sultan ternyata juga memutuskan untuk pindah. Terlalu banyak kenangan di kerajaan itu bersama putrinya sejak lahir. Ia kemudian pindah ke sebuah negeri yang terletak antara makam Tuan Muda Senaning dan tempat sandaran kapalnya yang juga tak jauh dari makam putrinya. Sebagian rakyatnya juga ikut menemani, memilih pindah dan membentuk kampung baru di sana. Hingga kemudian kampung baru itu berubah nama menjadi Dusun Tengah Lubuk Ruso. Di Dusun Tengah Lubuk Ruso, Sultan lalu memulai hidup baru, mengubur rasa sedihnya, kembali fokus mengurus rakyatnya. Kemudian kampung ini berkembang menjadi desa yang maju dan rakyatnya makmur. Seseorang yang memang ceroboh tidak pernah meminta agar menjadi seseorang yang ceroboh. Namun saat itu terjadi, sikap ceroboh harus berteman dengan sikap hati-hati. Ayo kita lestarikan cerita rakyat Indonesia, karena cerita rakyat Indonesia bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.